semuanya, selamat datang kembali di podcast Bersuara Tanpa Panggung. Tempatnya ngobrol santai tapi berbobot. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat dan seru nih. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Yunita, dan hari ini kita akan bahas topik yang relate banget buat teman-teman ASN muda di seluruh Indonesia. Kita tahu, jadi ASN di era sekarang tuh beda ya dibanding zaman dulu. Sekarang kita hidup di era digital, era transparansi, dan juga era yang serba viral. ASN bukan cuma dituntut kerja cepat dan tepat, tapi juga dituntut punya etika, citra diri, dan karakter yang kuat. Di tengah derasnya arus digital dan sorotan publik di media sosial, ASN kini tak cuma dituntut profesional, tapi juga tampil sebagai sosok yang berintegritas dan humanis. Tapi, gimana sih sebenarnya wajah ASN kekinian itu? Apakah semua ASN paham apa itu berakhlak, dan sudahkah mereka menerapkannya? Nah, untuk ngobrolin topik ini, sudah hadir bersama kita seorang ASN inspiratif yang aktif di media sosial, sering berbagi konten edukatif, dan tentunya punya banyak insight soal kehidupan ASN zaman sekarang. Kita sapa dulu, halo Kak Serly. Halo Kak Yunita, halo juga para pendengar. Senang banget nih bisa ngobrol di sini dan bisa berbagi kepada semua pendengar. Ini topik yang penting banget dan pastinya relate sama kita semua. Oke Kak, kita langsung aja ya Kak. Kita mulai dari yang sedang ramai nih. Begini, belakangan ini kita sering melihat berbagai macam highlight tentang ASN di media sosial. Ada yang positif, tentu aja banyak yang menginspirasi, tapi tak jarang juga ada beberapa kejadian yang justru menjadi sorotan negatif. Nah, sebagai sesama ASN, apa sih yang Kak Serly rasakan melihat fenomena seperti itu? Fenomena ini sebenarnya gambaran dari realitas bahwa ASN itu juga bagian dari masyarakat. Tetapi yang jadi PR adalah ASN itu punya tanggung jawab etik yang berbeda karena kita membawa nama lembaga dan negara. Jadi ketika satu orang ASN viral karena hal negatif, itu bisa mencoreng citra semua ASN lainnya. Nah, bener banget nih, Kak. Mungkin Kak Serly bisa jelaskan sedikit apa sih makna core value berakhlak ini dalam konteks ASN muda? Tentu berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan cuma jargon, tapi harus jadi way of life. Misalnya, berorientasi pelayanan. Itu artinya kita harus hadir dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Akuntabel, ya kita harus terbuka, bertanggung jawab, bahkan terhadap jejak digital kita. Nah, dari 7 nilai itu, menurut Kakak, mana sih yang paling krusial di era digital ini? Menurut aku, adaptif dan akuntabel. Karena dunia berubah cepat banget ya, ASN harus bisa menyesuaikan diri, apalagi dengan ekspektasi publik yang tinggi. Akuntabilitas juga penting supaya kepercayaan masyarakat tetap terjaga, terutama di tengah maraknya konten viral yang negatif. Oke, sangat menarik nih. Sekarang kita bahas soal medsos. Dunia digital tuh bisa jadi berkah sekaligus jebakan ya buat kita. Menurut Kakak, apakah ASN boleh eksis di media sosial, misalnya kayak bikin konten TikTok, Reels, atau bahkan menjadi influencer? Gimana nih tanggapan dari Kak Shirley? Kalau dari tanggapan aku, malah boleh banget. Justru menurut aku, ASN harus mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang positif. Tapi harus sadar peran, ASN bukan selebgram biasa. Apa yang kita unggah bisa berdampak langsung ke instansi tempat kita bekerja.
Aku setuju banget sih dengan penjelasan Kak Serly. Nah, gimana sih caranya jadi ASN yang kekinian tapi tetap menjaga nilai-nilai berakhlak? Apakah ada tips atau pengalaman pribadi, Kak? Eh, Pertama, sadar diri. Kita ini pelayan publik, jadi harus siap dikritik dan dilihat. Kedua, gunakan media sosial untuk edukasi atau inspirasi, bukan buat pamer atau curhat hal yang nggak perlu. Dan terakhir, jangan pernah lelah belajar. ASN itu harus terus berkembang. Sekarang kita bicara soal realita ini ya, Kak. ASN muda atau milenial biasanya punya semangat perubahan, idealis, ingin bikin birokrasi yang lebih baik. Tapi kadang sistem terlalu kaku, akhirnya malah terjadi pro dan kontra. Menurut Kak Sherly, gimana sih cara akhlak, terutama dalam menghadapi era digital dan sorotan publik yang semakin intens? Menurut aku, ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Pertama, pendidikan dan pelatihan nilai-nilai berakhlak harus dilakukan secara berkelanjutan dan inovatif, tidak hanya sekedar formalitas. Kedua, pengawasan dan penegakan hukum harus lebih tegas dan transparan terhadap pelanggaran kode etik ASN. Ketiga, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan masyarakat dalam memberikan feedback. Keempat, keteladanan dari pimpinan sangat penting. Ketika pimpinan memberikan contoh yang baik, itu akan menular kepada bawahannya. Dan yang tidak kalah penting yaitu literasi digital. Bagi ASN, perlu ditingkatkan agar mereka bijak dalam bermedia sosial dan memahami dampak dari setiap unggahan atau interaksi mereka di dunia maya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih, Kak. Banyak yang belum sadar bahwa ASN itu role model di mata masyarakat. Apa yang kita pakai, cara bicara, sampai cara kita melayani semuanya diamati. Menurut Kak Sherly nih, bagaimana ASN bisa jadi panutan yang baik di mata masyarakat? Eh, Kalau dari aku, selalu percaya bahwa setiap ASN adalah duta pelayanan negara, mau statusnya staf, pejabat, atau bahkan tenaga fungsional. Semua punya pengaruh. ASN itu wajah negara. Maka dari itu, sikap kita sehari-hari, baik offline maupun online, harus mencerminkan nilai berakhlak. Mungkin Kak Sherly bisa kasih contoh kecil dari kehidupan sehari-hari? Misalnya nih, datang ke kantor tepat waktu. Itu bentuk akuntabilitas. Menjawab pertanyaan masyarakat dengan ramah itu berorientasi pada pelayanan. Menghargai rekan kerja beda usia itu harmonis. Dan menggunakan aplikasi digital untuk efisiensi itu adaptif. Hal-hal kecil ini kalau dilakukan konsisten efeknya besar banget. Wah, luar biasa ya obrolan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi renungan yang bermanfaat bagi seluruh ASN di Indonesia dan juga bagi masyarakat luas agar lebih bijak dalam memberikan penilaian. Tapi sebelum kita tutup, boleh boleh dong Kak Serly kasih satu pesan penutup untuk para ASN muda di luar sana. Pesan aku sederhana, jadilah ASN yang bangga pada profesinya, bukan karena status, tapi karena kontribusi. ASN itu profesi mulia. Yuk kita tunjukkan kalau ASN bisa profesional, adaptif, dan tetap berakhlak di tengah tantangan zaman. Oke, terima kasih Kak Serly atas waktu dan insight yang sangat berharga ini. Semoga perbincangan kita hari ini bisa membuka mata dan hati kita semua tentang pentingnya menjadi ASN kekinian yang berakhlak di era yang penuh tantangan ini. Terima kasih juga Kak Yunita, saya juga berharap demikian. Mari kita sama-sama berkontribusi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik dan melayani.
Baik, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Dan ingat, ASN hebat itu adalah ASN yang berakhlak. Bye-bye.